lagi kita di Worship From Home for Teens. Yeay! Kalian jangan sedih-sedih ya, kita ketemu yang masih via online doang, tapi aku percaya pasti hadirat Tuhan selalu beserta kita. Dan hari ini kita akan seru-seruan bareng lagi, praise and worship bareng, dan pasti mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa.
Now, let's have a quick game session. Who was the prophet that spent the night in the lion's den? A. Abednego, B. Daniel, and C. Meshach. We thank you, Lord Jesus. We thank you for your presence here. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin masuk lebih dalam hadirat-Mu. Karena hanya dengan berdiam di hadirat-Mu saja Tuhan, kami menemukan Engkau, kami menemukan kedamaian. Sing it.
Yes, we thank you, Jesus. Berdiam di hadiratmu, menyembahmu, oh Yesus, mengawal hidupku. Kami rindu Kau Tuhan, selalu berdiam di hadirat. Sekali lagi nyatakan kami rindu, selalu berdiam di hadiratmu. Ku rindukan selalu berdiam di hadiratmu. Kami rindu hadiratmu, Kaulah sumber kedamaian. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Dia, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau Tuhan. Yes, we thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan telah datang untuk setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, dengan cara yang Engkau kehendaki Tuhan. We thank you Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman semua, how are you today? Kita udah 1,5 bulan loh di rumah, tidur di rumah, pasti tidur di rumah ya. Belajar di rumah, ngobrol di rumah, main di rumah, pokoknya semua serba di rumah. Pasti kalian udah ngerasa, Mama aku bosan, Papa aku pengen pergi, pengen jalan-jalan, pengen ke mall. Tapi teman-teman tenang, pasti akan ada waktunya ketika kita bisa kembali berjalan-jalan dan bertemu kembali. I miss you so much. Kita udah lama banget gak ketemu. Tapi tetap semangat, tetap sehat, tetap selalu jaga kesehatan dengan cuci tangan terus, selalu ada di rumah aja, oke? Nah, hari ini kita akan masuk ke ayat hafalan bulan yang baru. Siapa yang semangat? Oke, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Ting! Ada di sebelah sini. Udah keluar? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Gimana? Susah apa gampang? Harusnya gampang. Aku aja bisa hafal loh dalam waktu, ya kurang lebih 15 menit. Ya, lama juga. Tapi gak apa-apa teman-teman, kita punya banyak waktu di rumah untuk menghafalkan ayat ini, oke? Terus ingat ya, kita akan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. So teman-teman, bulan ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat luar biasa. Dia padahal dikenalnya sebagai anak yang mungkin kecil, tapi ternyata luar biasa di hadapan Tuhan. Siapakah dia? Coba ada yang bisa tebak nggak? Huruf D. Siapa yuk? Yes! Daud.
teman-teman. Kita bulan ini akan belajar dari Daud, gimana Daud tetap terus selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Karena Daud banyak ceritanya, kita akan belajar tentang minggu ini kita akan belajar dari cerita Daud yang sangat familiar dan terkenal. Pasti kalian bisa tebak langsung. Yes, tentang Daud dan Goliat. Goliat kalah apa menang? Aku kasih tahu aja, Goliat pasti kalah selalu. Nah, aku mau cerita dulu nih. Ceritanya gimana Daud, kalian pasti sering lah dengar Daud mengalahkan Goliat. Tapi sebenarnya tuh ceritanya kayak gimana sih? Aku mau cerita sedikit aja. Nah, Daud ini adalah seorang anak kecil, ceritanya masih muda. Kalau di Alkitab dibilang pipinya masih pink, kemerah-merahan. Nah, dia itu tugasnya adalah mengembalakan domba, jagain domba di padang. Yang pasti panas, udah gitu jagain domba. Nah, beda sama kakak-kakaknya. Waktu itu Israel lagi ada perang, teman-teman. Jadi ada tentara Filistin yang datang dan dia mau ngambil alih daerahnya bangsa Israel. Nah, waktu itu kakak-kakaknya si Daud lagi pergi ikut perang sama tentara-tentaranya Raja Saul. Nah, terus udah gitu papanya bilang, Daud, ayo kamu tolong dong bawain makan buat kakak kamu di medan perang. Daud dengan bersemangat, dia langsung siap-siapin dan dia langsung bawa ke sana. Terus waktu di sana dia bingung, ini sebenarnya ada apa ya? Ada perang apa sih? Nah, terus udah gitu dia ke kakaknya, dia bilang, ini ada apa sih? Terus kakak langsung, duh ngapain sih kamu? Udah sana pergi aja, kok anak-anak malah kesini sih? Terus karena Daud penasaran, ya orang aku cuma tanya doang, kata Daud. Akhirnya dia cari tahu nih, kenapa? Akhirnya dia dapet cerita, dipanggil lah sama Raja Saul. Kalau misalnya ada tentara Filistin yang datang untuk menantang bangsa Israel 1 lawan 1 melawan Goliat. Teman-teman tahu gak sih Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta tuh berapa ya? 1 hasta aja 45 cm. Berarti kalau 6 hasta tuh sekitar 2,5 meter sampai 3 meter, teman-teman. Kalian bisa bayangin apa itu setinggi rumah kita? Belum nyampe. Tapi teman-teman bayangin kalau orang tingginya hampir 3 meter. Mungkin 2 kalinya aku kali ya. Gini liatnya ke atas. Nah, tapi bayangin teman-teman, ceritanya nih Daud dengan yakin dan percaya dia bilang, "Oke, Raja Saul, aku mau lawan si Goliat." Wah, Raja Saul langsung, "Oke, kalau gitu nih baju perang dan segala peralatan perang." Pas Daud pakai, badannya kekecilan, terus baju perangnya berat, teman-teman. Tapi terus Daud bilang, udahlah, aku nggak biasa pakai kayak gini, udah aku nggak usah pakai, aku kan maju aja. Raja Saul, ya udah silakan, karena selama 40 hari si Goliat setiap pagi datang muncul, siapa nih yang berani? Gak ada. Selama 40 hari, teman-teman, akhirnya Daud dengan badannya yang kecil tiba-tiba muncul ke depan dan bilang, aku berani menantang engkau. Terus Goliat bilang apa? Hah? Siapa nih? Kamu kira aku cuman anjing kecil didatengin sama anak-anak? Tapi Daud bilang apa, teman-teman? Kamu datang dengan pedang, lembing, perisai, tapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah segala bangsa Israel di depan barisanmu itu. Luar biasa banget gak sih tuh? Dan kalian tahu, Goliat udah pakai baju perang, udah nih ceritanya udah pakai ketopong nih, udah ketutup kayak gini, terus semuanya pakai baju zirah yang tebel-tebel, pakai perisai, teman-teman, semua sampai kaki-kakinya udah ditutup pakai tembaga. Daud cuman keluarin batu kecil, karena yang kelihatan cuman dahinya, dilempar deh ke dahinya. Siapa yang terjadi? Goliatnya langsung tumbang. Abis tumbang langsung dibunuh sama Daud. Dan dengan sesimpel itu Daud menang, bangsa Israel menang. Filistin langsung kabur semua karena ceritanya jagoannya langsung udah kalah. Teman-teman, kita di sini bisa belajar dari Daud. Daud
Yang kecil tapi dia bold, teman-teman. Dia berani dengan yakin dan percaya maju bersama Tuhan yang dia percaya. Teman-teman, mungkin musim ini adalah musim yang gak pernah kita laluin. Mungkin ada ketakutan, bisa gak ya aku kembali lagi ke sekolah? Bisa gak ya aku pergi sama teman-temanku lagi? Tapi teman-teman, kita harus percaya, kita harus berdiri dan maju. Kita tantang, pandemi ini kita bilang, di dalam nama Yesus, aku berani maju. Dan aku percaya Tuhanku pasti membawa kemenangan bagiku. So teman-teman, jangan pernah takut, jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman cuma bisa belajar di rumah dulu sementara waktu, lakuin yang terbaik. Lakuin untuk Tuhan, teman-teman. Karena Kolose 2:3 ayat 23 bulan lalu kan bilang, kita harus melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi teman-teman, yang kita bisa pelajari tadi dari cerita Daud, we have to be bold. Bold adalah yang pertama, be brave. Yang kedua, be an overcomer. Yang ketiga, lean on God. Dan yang terakhir adalah don't be afraid. Oke teman-teman, so terus percaya, terus berdoa, terus cari Tuhan, dan jangan pernah miss worship from home teens ini. Oke? Yuk kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Selama pandemi ini berlangsung, selama 1,5 bulan kami di rumah aja, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyediakan setiap yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi satu kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menjadi semangat kembali dan mengingat bahwa kekuatan kami datangnya hanya daripada-Mu saja. Biarlah Engkau berkati Tuhan, keluargaku dan semua orang-orang yang saat ini sedang mengalami pandemi ini. Tuhan, aku berdoa biarlah ada kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus, dan juga berkati setiap dokter agar selalu sehat, dan juga setiap perawat agar selalu menjaga dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk worship from home teens ini. Biarlah berkati kami terus, jaga kami selalu, sehingga minggu depan kami bisa bertemu kembali dan bisa mendengar setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So guys, gimana firmannya tadi? Pasti luar biasa kan? Gimana kakak Helena menceritakan Daud yang begitu berani melawan Goliat. Nah, kita juga harus seperti Daud yang menjadi berani dan kuat di dalam Tuhan. So, yang tadi udah dibilang, be bold. Jangan lupa untuk ikutin terus Instagram LJF Indo untuk info-info lebih lanjut. Tapi pastinya kita ketemu lagi minggu depan. Oke. And the answer is... Remember, we have to stay safe, stay healthy, and stay at home. Okay? So, we'll see you guys next week. God bless. Bye.